Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Ancaman teror hanya via online. Sadari semuanya itu hanya via online. Kalaupun via offline Anda sudah siap untuk menghadapinya, karena sudah banyak sekali pelajaran yang saya sajikan di video-video sebelum ini. Nah, kali ini saya akan bahas nih, DC pinjol legal dipukul mundur ya oleh nasabah yang ditagihnya, yang dikunjunginya ya. Nasabahnya keren juga nih ya, memukul mundur si DC pinjol legal ini. Mau tahu seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, mengupas tuntas terkait masalah ketakutan kalian, kekhawatiran kalian, gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Nah kawan-kawan, kali ini saya akan sajikan video real bagaimana seorang DC pinjaman online dipukul mundur oleh nasabahnya, disuruh pulang ya, mau nggak mau ya, pulang, mau nggak mau tanpa hasil. Nah bagaimana kejadian tersebut ya. Nah, kalian bisa lihat nanti. Namun, sebelum kita mulai video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah. Caranya di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu bagian paling penting agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan tonton video-video edukatif berkualitas ini untuk membuat Anda makin kuat lagi mentalnya. Anda tidak cukup loh hanya menonton video-video di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas. Nah, saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Silakan kalian ya, lihat seperti ini penampakannya. Ini yang asli. 64.000 lebih, hampir 65.000 anggotanya. Nah, yang palsu itu banyak bertebaran dengan nama yang mirip-mirip ya. Hati-hati, tapi yang palsu pasti membernya cuma 1.000, 2.000 atau 5.000 ya. Tapi di asli ini, yang asli ini ya, udah 64.000 menuju ke 65.000. Bukan kaleng-kaleng. Grup satu-satunya yang tidak ada joki pinjol, tidak ada spam pinjol, DC pinjol, aman dan nyaman selama ada di sini. Untuk masuk, silakan link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar juga agar Anda mudah untuk mencarinya dan pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin saya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Mau tergabung di grup WA PMP, grup WhatsApp PMP asuhan saya? Mudah. Syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, begini penampakannya. Nah, Anda yang ingin memiliki kaos PMP ini, silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan dan pembelian kaos, bukan untuk konsultasi atau sharing, karena ini nomor admin, saya nggak ngerti apa-apa. Hanya ditugaskan untuk mencatat setiap pembelian atau melayani pembelian kaos PMP. Nah, teman-teman yang sudah membelinya, yang sudah memesannya, tentunya sudah memberikan alamat detail yang lengkap ke admin saya, dan Anda langsung otomatis dimasukkan ke grup WA tersebut. Ada ratusan orang di sana, ada saya juga, ya insya Allah kita sama-sama belajar di grup tersebut. Bila tidak terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tidak ada solusi bagi masalah Anda di grup tersebut, silahkan japri saya langsung ya, nomor saya ada di sana. Nah, oke kawan-kawan, Anda yang sudah tergabung di grup WA boleh mengikuti namanya Zoom meeting ya, gratis, free, tidak berbayar. Silahkan kawan-kawan, setiap pekannya di hari Rabu diadakan Zoom meeting ini, ilmu ini. Kalau di tempat lain ini berbayar, di sini gratis. Anda bisa tatap muka dengan saya secara video dengan ratusan teman lainnya juga ya. Silahkan manfaatkan kesempatan ini, namun gabung di grup WA karena ini hanya untuk member grup WA. Nah, sekarang saksikan rekaman video nasabah memukul mundur ya si DC ini. Silakan simak baik-baik, jangan dilewat biar tidak ada info yang tertinggal. Baru memasang ini stiker ketika ada yang datang meminta kewajiban diselesaikan.
Ya, Bapak yang pasang. Ini baru memasang, baru pasang. Ya Pak ya, baru pasang. Nggak boleh kayak gitu Pak. Cara Bapak nggak bagus. Ya, siapa? Nggak usah video saya. Bapak bayar, Bapak mau video saya bayar. Bapak bayar mau video saya. Bapak hati-hati gugatan. Oh nggak bisa. Jadi Bapak pasang kayak saya ini. Nggak usah video saya lagi Pak. Bapak bayar dulu video. Bukti apa? Bukti kalau? Bapak kagak. Hah? Oh bukti ke pengacara Bapak. Saya juga punya bukti bahwa Bapak baru pasang. Bapak baru pasang loh. Kita datang meminta kewajiban Bapak pasang ini. Gimana ceritanya Pak? Yang kayak gitu Pak. Jangan Bapak begini. Jangan Bapak membuat suatu yang tidak benar. Jangan seperti itu Pak. Bapak sudah memakai loh, sudah menerima hak loh. Bapak selesaikan dong. Jangan Bapak mau seenaknya. Bapak pakai tapi nggak mau menyelesaikan. Jangan seperti itu. Pak ya. Kok emosi Pak? Kok nggak emosi, nggak ada emosi Pak. Saya cuma hanya menerangkan kepada Bapak bahwa Bapak sudah memakai harus menyelesaikan. Saya minta pembayaran paling kecil ya 635.000. 635.000 loh, Pak. Ya Pak ya. Oke, saya tunggu pembayaran Bapak sampai sore ini ya. Bapak usahanya 355.000 ya Pak ya. Oke ya, saya ikut mau Bapak, saya akan balik. Tapi ingat Pak, pembayaran tetap harus dibayar ya. Utang dibawa sampai mati. Ya, mati. Dunia akhirat. Ya. Ya, Pak ya. Tolong ya. Udah kita tahu ya. Teman-teman, nah, tadi kalian sudah lihat ya, bagaimana ini nasabah memukul mundur ya. DC-nya tidak terima karena merasa bahwa si nasabah itu ya sudah didatangi DC-nya lalu menempelkan stiker dilarang masuk. Nah, seperti ini ya. Ini hanya khusus untuk yang sudah tergabung. Nah, ini stikernya ya. Nah, seperti lihat ya, seperti ini stikernya, stop masuk, dilarang masuk ya. Karena dalam stiker ini juga terpampang ya, dilarang masuk ya, siapapun tanpa izin. Nah, di sini juga diancam hukuman penjara KUHP pasal 167 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, di pasal 257 ayat 1 ini undang-undang ini KUHP ya, KUHP yang baru ya, yang akan diberlakukan nanti 2026. Nah, kalian yang mau memesannya bisa. Namun harus menjadi member WA PMP dulu. Jadi sudah masuk jadi member WA PMP, maka kalian bisa memesan stiker ini yang bisa dipasang di depan gerbang rumah Anda, di pagar rumah Anda, silakan. Nah, ini penampakannya. Ini sebagai peringatan. Jadi ketika sudah ditempel, ya, lalu ada yang masuk ya, tanpa izin Anda, tanpa Anda kehendaki, dan Anda berkali-kali menyuruhnya keluar, ya, setelah mereka kedapatan masuk ke tempat Anda dan terus-menerus Anda bilang bahwa saya tidak berkenan dan silakan Anda keluar ya. Nah, kalau misalnya berkali-kali tidak mau keluar juga, itu bisa Anda laporkan dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang terbaru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, ya kawan-kawan, tadi kalian sudah lihat si DC-nya ini nggak nerima. Bapak sudah tempelin ini ya ketika saya sudah masuk. Ketika saya sudah ada di rumah Bapak baru tempelin ya. Nah, nasabah ini juga sempat konsultasi dengan saya, Pak, salah nggak saya? Udah datang sih dia, udah masuk ke rumah saya, terus saya tiba-tiba saya keluar dan saya tempel gitu kan di gerbang saya. Ya, saya bilang keliru, karena begini ya, kelirunya bukan keliru ya, kurang tepat ya. Harusnya sih begitu menerima stiker yang saya kirim itu oleh admin saya, harusnya buru-buru dipasang sebelum DC-nya datang. Kalau sudah DC-nya datang ya mereka ya pastilah tersinggung juga ya. Ngapain kitanya pasang ini ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ada rasa takut dan ngeri juga ya. Melihat terpampang tulisan bahwa dilarang masuk siapapun ya, tidak berhak masuk tanpa izin dari penghuni. Jadi DC ini menegaskan bahwa saya masuk ke dalam rumah ini ya, dan Bapak lalu tempelkan itu stiker, jangan begitu Pak. Tapi lihat deh tensinya makin melemah, makin lembek gitu kan. Karena dia berpikir ya, dia sampai bilang ya Bapak nggak bisa gitu tempelin yang dari pengacara ini katanya. Ya nggak apa-apa ya kawan-kawan, dinamika Anda banyak belajar ya, didatangi DC seperti ini nggak usah takut ya. Ya teman-teman yang merasa bahwa ada ketakutan yang berlebih saat didatangi DC, mulai saat ini, setelah nonton video ini, pastikan rasa takut itu sudah hilang. DC hanya sebatas itu kok.
Kalian bisa lihat sendiri ya, tidak ada kemampuan lain selain mereka akan melakukan pressure, penekanan-penekanan. Tadi nasabah ini bertahan. Saya tidak punya dana, tidak punya uang, tidak bisa menjanjikan. Seperti itu. Memang kalau misalnya tidak ada dana, tidak ada kemungkinan kita akan bisa melakukan pembayaran, ya sudah, mau gimana lagi? Tidak bisa mereka juga melakukan pemaksaan seperti itu, memaksa seenaknya ya, memaksakan kehendaknya untuk bisa melakukan pembayaran si nasabah ini ya. Jadi tidak bisa ditekan seperti itu. Dan Anda kalau misalnya memang tidak punya, jangan merasa tertekan. Sudah, saya tidak ada dana, silakan Bapak keluar. Namun pastikan Anda memeriksa semua kelengkapannya. Sebelum mereka berbicara mengutarakan maksud dan tujuan untuk melakukan penagihan, pastikan Anda memeriksa semua kelengkapan dokumen yang dibawa serta oleh si DC pinjol tersebut. Ya, pertama, ini saya ulas lagi ya, biar kalian tetap ya terjaga edukasinya. Jadi, kalian pastikan tanyakan namanya ID card. Mana saya mau lihat ID card-nya. Samakan juga dengan KTP. Minta KTP perlihatkan. Namanya sama tidak. Lalu minta surat tugas. Kalau surat tugas dari internalnya, misalnya dari Kredivo, dari Akulaku, dari Kredit Pintar, pasti ada kop suratnya di atasnya. Dan tertuju kepada nasabah siapa mereka ditugaskan. Ditugaskan untuk menagih nasabah atas nama, alamat di mana, besar nilai rupiahnya berapa. Dan di dalam surat tugas tersebut juga ada pemberi tugas dan penerima tugas, serta masa aktif surat tugas atau expired kadaluarsa masa surat tugas tersebut. Nah, kalau mereka dari pihak ketiga, mereka akan memperlihatkan surat kuasa dari pihak pinjol tersebut ke pihak ketiga di mana mereka tugas. Lalu akan Anda melihat atau mereka memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Itu wajib dibawa serta oleh siapapun yang namanya penagih, wajib membawa sertifikasi profesi penagihan. Nah, itu yang harus mereka bawa, kawan. Ya, paham ya? Jadi, tidak ada lagi keraguan. Tanyakan. Siapapun yang datang ke tempat atau ke rumah Anda, tanyakan kelengkapan tersebut. Ya, pastikan Anda bisa memulainya. Beranikan diri. DC pinjaman online datang ke rumah Anda, jangan menghindar. Jangan Anda ngumpat. Hadapi. Itu sebagai pembelajaran yang tidak ada kelasnya. Ya, tidak ada bandingnya. Jadi, kalau Anda menghadapi, sekali ketemu, Anda bisa melayaninya, insya Allah pertemuan kedua, ketiga sudah enteng. Nggak ada lagi rasa takut. Tapi kalau Anda menyimpan rasa takut, malas bertemu dengan DC, ya sekalipun nggak pernah mau ketemu, repot. Ketakutanmu akan tambah subur. Nah, oke, itu saja yang mau saya bawakan ya. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan kali ini menjadi penguat mental buat kalian semua. Nah, sebelum saya tutup, saya biasa ya mengajak kawan semua untuk feedback terbaik buat saya, buat Anda juga sebagai afirmasi positif. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan apapun yang akan terjadi ke depannya. Anda tidak takut, karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa apa yang mereka sering ancamkan lewat online, lewat SMS, lewat WA, lewat email, bahkan datang sekalipun seperti tadi, Anda sudah tidak ada lagi ragu dan takut. Karena semua itu adalah resiko yang harus kalian terima, dan kita banyak belajar untuk menjalani hari-hari seperti itu. Oke kawan-kawan? Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe, Pempe, Jaya, 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 Ojo. Alhamdulillah teman-teman ya. Sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Nah, begini. Tadi kalian sudah melihat videonya, ya, menerima kunjungan DC pinjaman online. Tapi DC pinjol ini agak sedikit komplain dan nggak berkenan dan agak sedikit sewot. Karena begitu si DC ini datang, ya, masuk ke tempat atau ke rumah dari si nasabah ini lalu menempelkan stiker ya. Bentuknya seperti ini ya stikernya. Nah, stiker dilarang masuk ya. Di sini ada beberapa pasal yang saya cantumkan ya. Di sini juga ada nama kantor hukum saya. Nah, yang mau memiliki stiker ini harus tergabung dulu ya di grup WA PMP ya. Ini stiker anti air, bisa tahan cuaca juga ya, ditaruh di depan pagar rumah Anda ya. Nah kawan-kawan, tadi kalian mau lihat ya, sewot. Bapak menempel ini setelah saya datang, bukan sebelum saya datang katanya. Memang sih ya, harusnya ditempelkan sebelum datang. Jadi begitu si DC ini mau ke rumah Anda,
menuju pintu gerbang Anda sudah terpampang tulisan dilarang masuk. Yang tadi ya, dilarang masuk, stop masuk ya. Karena jika melanggar, jika tetap melakukan penerobosan atau masuk, Anda melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP ya. Dan di pasal 257 ayat 1 KUHP terbaru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya. Nah, ini harusnya dipasang sebelumnya, sebelum kedatangan DC, tapi ini dipasang setelah DC datang, ada di rumahnya, dia langsung pasang di depan gerbang ya. Ya, agak keliru juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran ya. Sewot juga kan si pihak DC-nya yang merasa nggak fair katanya kan, saya udah datang Bapak tempelin ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting ada usaha ya dari si nasabah ini. Oke? Itu yang mungkin saya bawakan kali ini. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian semua dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat untuk kalian. Saya pamit. Namun sebelumnya, seperti biasa saya mengajak kawan-kawan semua, yuk sama-sama kita berdoa, mendoakan teman-teman. Yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang berikhtiar, berniaga, berdagang, bekerja, semoga Allah luaskan rezekinya. Allah mudahkan dan lancarkan dan dijauhkan dari bahaya. Dan teman-teman semuanya sekarang melakukan perjalanan mudik, semoga Allah sampaikan ya kaki Anda, sampaikan keluarga Anda dan kalian semua ke kampung halaman dengan selamat. Dan menjadikan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di momen mendekati Hari Raya Idul Fitri ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan, dan saya tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.